Kemacetan di Jalan Pantura Juwana Pati Rembang imbas dari perbaikan jembatan Juwana dan perbaikan Jalan Batangan hingga kini terus terjadi setiap harinya. Para sopir truk mengeluh lantaran kemacetan yang terjadi mengular hingga 12 km dan membuat mereka terjebak kemacetan hingga 8 jam lamanya. Kondisi kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Pantura Pati Rembang, tepatnya di sekitar jembatan Juwana, setiap harinya semakin parah. Kondisi ini diperparah jika para sopir tidak sabar dan nekat mengambil arus sebaliknya, hingga menyebabkan kemacetan yang tak dapat terhindarkan. Untuk mengurai kemacetan tersebut, Satlantas Polresta Pati menurunkan personel selama 24 jam secara bergantian. Menugaskan petugas jaga secara mobile untuk patroli hingga membangunkan dan memberikan kopi kepada sopir-sopir yang tertidur lantaran terlalu lama mengantri saat kemacetan berlangsung. Dalam hal ini, pihak kepolisian setempat juga telah berusaha dengan maksimal agar arus lalu lintas tidak tersendat parah. Upaya pengalihan arus terus dilakukan, imbauan demi imbauan juga terus digaungkan agar kemacetan ini tidak semakin parah hingga mengakibatkan dampak tersendiri bagi para pengguna jalan. Tim Lingkar TV juga sempat menanyakan terkait solusi kemacetan Juwana kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Justru jurnalis kami Lingkar TV mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya saat melontarkan pertanyaan kepada Ganjar Pranowo. Untuk soal macet Juwana, Pak. Macet Juwana yang makin parah, Pak. Semua, Bu. Media mau. Izin mau minta foto, Pak. Mahasiswa. Lingkar, Pak. Media mau cetok. SCC. Terkait statement orang nomor 1 di Jawa Tengah terhadap salah satu jurnalis saat ditanya perihal kemacetan Pantura Juwana, kita akan membahasnya dengan diskusi melalui telepon bersama dengan Ketua Lembaga Pers KMPI Jawa Tengah, Ibu Karen Pujarisma. Ya, selamat sore, Ibu Karen. Iya, selamat sore. Ya, melihat sikap Ganjar saat menanggapi pertanyaan dari jurnalis Lingkar TV terkait kemacetan Juwana kemarin, tanggapan Anda sebagai Ketua Lembaga Pers KMPI Jawa Tengah ini seperti apa, Bu? Kalau menurut saya kurang tepat ya, karena sebagai pejabat negara seharusnya bisa lebih bijak. Jangan mengutamakan emosi lah. Mungkin beliau memang capek mungkin atau bagaimana ya, tapi ya tetap blunder dan tetap tidak patut bicara seperti itu. Penggunaan frasanya sih yang enggak tepat. Masa sampai bilang media rak cetha, wong jelas-jelas orangnya ada, medianya kan juga ada, produk ada, perusahaannya juga ada. Lah yang enggak cethonya itu di mana? Kan tindakan ini kan saya rasa kurang tepat saja. Iya, sikap bagaimana yang seharusnya diperlihatkan oleh pejabat nomor 1 di Jawa Tengah tersebut, Bu? Yang pertama mungkin bisa menggunakan perkataan yang lebih baik ya Mbak ya. Jadi memang menunjukkan kesan baik itu menjadi kewajiban pejabat. Lah emangnya ada ya pejabat yang mau dicitrakan buruk kan ya nggak ada ya. Jurnalis itu kan tugasnya juga memberitakan, emang tugasnya seperti itu. Lah kalau sekarang beliaunya justru menyatakan hal yang kurang baik kan jadinya malah citranya dia sendiri yang nggak baik. Itu kan di medsosnya dia kan juga sudah kelihatan baik-baik semua kok. Alangkah baiknya kalau memang beliaunya tidak ingin menjawab dari pertanyaan tersebut, kan bisa cukup no comment aja. Wong kan ya boleh toh kalau tidak menjawab pertanyaan dari jurnalis. Atau mungkin juga beliaunya bisa bilang, coba nanti saya cek ke dinas terkait, kan juga sudah selesai, tidak akan panjang urusannya gitu. Apakah ini termasuk bentuk menghalangi kerja jurnalis atau seperti apa, Bu Karen? Kalau menghalangi sih mungkin tidak mengarah ke sana ya, karena yang saya kritisi bukan hal menghalanginya sebenarnya, tapi lebih ke arah jawaban beliau yang kurang tepat aja. Mungkin bisa menggunakan kata-kata yang lebih baik sih, karena menurut saya dengan beliau berkata seperti itu, kesannya kurang pas ya. Mungkin kalau menghalang-halangi itu bisa seperti tidak boleh bertemu atau ada gestur pendorongan, itu mungkin bisa dikatakan menghalangi. Tapi kan ini masih bisa doorstop bareng-bareng sama teman-teman jurnalis yang lain. Ya kalimatnya aja lah Mbak yang kurang tepat ya menurut saya.
karena beliau itu kan juga sedang dielu-elukan jadi presiden, kok perkataannya ke jurnalis malah kurang tepat seperti itu, ya sangat disayangkan sih. Sebagai Ketua Lembaga Pers GMPI Jawa Tengah, melihat masih banyaknya jurnalis kita di Indonesia yang masih mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, ini seperti apa? Apalagi sampai merendahkan identitas jurnalis itu sendiri. Kalau saya sendiri, saya kan juga pernah jadi jurnalis ya, dan sempat mendapat pendidikan jurnalistik. Kami dari GMPI Jawa Tengah mengutuk keras terhadap tindakan amoral, intimidasi, atau bahkan sampai penyerangan terhadap jurnalis seperti yang terjadi di Surabaya kemarin. Memang masih banyak sekali terjadi tindakan-tindakan tersebut ke jurnalis. Untuk itu saya menghimbau kepada siapapun sumber berita dalam rangka menegakkan demokrasi di NKRI ini, ayolah kita bersama-sama sadar tentang pentingnya kebebasan pers. Terutama ya untuk narasumber atau sumber berita, jurnalis itu bukan momok. Tapi jurnalis merupakan partner yang memiliki fungsi pengawasan. Jurnalis juga sebagai sarana publisitas untuk mereka juga kan, ya walaupun sebenarnya para pejabat itu sudah punya tim humas sendiri, tapi kan masyarakat juga berhak untuk mendapatkan berita atau kabar secara lengkap dan detail dari berbagai sisi gitu sih. Ya, terakhir Bu Karen, harapannya ke depan agar perlakuan yang seperti ini tidak terulang kembali? Harapan kami dari Lembaga Pers GMPI Jawa Tengah berharap sih agar seluruh entitas pilar demokrasi dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat menghormati dan memahami kebebasan pers sebagai pilar keempatnya. Jadi dengan demikian maksudnya tidak lagi terulang tindakan-tindakan yang tidak perlu dialami oleh jurnalis seperti itu. Entah itu penekanan, intimidasi, atau bahkan hingga kekerasan fisik maupun verbal. Kita mengingat dan berduka beberapa waktu lalu bahkan sempat ada salah satu pimpinan redaksi yang ada di Bengkulu itu yang hingga terburu di dekat rumahnya. Semoga ya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi sih. Ya baik Ibu Karen, kami harapkan hal ini tidak menghalangi para jurnalis di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, untuk selalu menjembatani aspirasi dari masyarakat. Terima kasih Ibu Karen Pujarisma selaku Ketua Lembaga Pers GMPI Jawa Tengah telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama Lingkar TV. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.